Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safiraningrum dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dengan NIM 20026022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem temu balik informasi sesuai dengan mata kuliah katalogisasi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti. Sistem temu balik informasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai. Sistem temu balik informasi juga meliputi kegiatan mengorganisasikan informasi atau dokumen agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dengan kata lain, sistem temu balik informasi ini merupakan sistem yang dapat menjembatani informasi dengan pengguna yang membutuhkan informasi. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari sistem temu balik informasi. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi informasi yang tepat kepada masyarakat pemakai. Yang kedua, untuk peneliti muatan atau indeks dari dokumen. Yang ketiga, untuk menghadirkan muatan atau indeks dari sumber yang diteliti oleh pemakai. Yang keempat, untuk memenuhi statement pencarian dengan database yang disimpan. Kemudian, tujuan sistem temu balik informasi. Sistem temu balik informasi ini bertujuan untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam menemukan kembali informasi yang tersimpan bagi pemustaka yang membutuhkannya dengan menggunakan alat penelusur. Contoh dari alat penelusur tersebut adalah OPEC. Selanjutnya yaitu konsep dasar dari sistem temu balik informasi. Konsep sederhana dari sistem temu balik informasi adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi kecocokan di antara permintaan dengan representasi dokumen. Kemudian mengambil dokumen dari suatu simpanan sebagai jawaban atas permintaan tersebut. Kemudian ada komponen-komponen dari sistem temu balik informasi. Yang pertama yaitu pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem temu balik informasi dalam rangka kegiatan pengelolaan atau pencarian informasi. Yang kedua ada query. Query adalah format bahasa permintaan yang diinput oleh pengguna ke dalam sistem temu balik informasi. Yang ketiga dokumen. Dokumen adalah istilah yang digunakan untuk seluruh bahan pustaka. Apakah itu artikel, buku, laporan penelitian, dan sebagainya. Seluruh bahan pustaka dapat disebut sebagai dokumen. Kemudian yang keempat yaitu indeks dokumen. Indeks adalah daftar istilah atau kata. Dokumen yang dimasukkan atau disimpan di dalam database diwakili oleh indeks. Indeks itu disebut sebagai indeks dokumen. Kemudian yang terakhir ada pencocokan. Pencocokan ini merupakan istilah yang dimasukkan oleh pengguna dengan indeks dokumen yang tersimpan di dalam database. Kemudian ada 3 pengetahuan yang harus dimiliki oleh penelusur informasi. Yang pertama konseptual, yaitu untuk mengkonversi sebuah kebutuhan informasi ke dalam sebuah query yang dapat ditelusur. Yang kedua semantik, yaitu untuk membangun atau mengembangkan sebuah query untuk sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah teknikal, yaitu untuk memasukkan query sebagai bahasa penelusuran spesifik. Selanjutnya yaitu penilaian relevansi. Yang pertama yaitu kesesuaian dan ketepatan. Penilaian relevansi dimasukkan untuk menyatakan dokumen mana yang dinilai sesuai atau tepat dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan dari proses temu kembali informasi. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas dari suatu sistem temu kembali informasi adalah kemampuan dari sistem untuk memanggil berbagai dokumen dari suatu basis data sesuai dengan permintaan pengguna. Dan yang ketiga adalah recall dan precision. Ada 2 hal penting yang biasanya digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemampuan suatu sistem temu kembali informasi, yaitu tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi dan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh precision. Baiklah, sekian video mengenai sistem temu balik informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.